Oke, selamat siang, kita mulai aja ya pada saat Oke, siang hari ini. Tadi kamu sendiri, Van. tadi Sela yang kedua masuk, Petra nggak masuk yang kedua. Terus yang pertama masuk semua. Oke, siap. Oke, hari ini kita masuk ke dalam materinya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kelas 8 akan ikuti pelajaran agama dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati orang tua kami yang berusaha melakukan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga akan memberkati. Terus berikan kami kesehatan, kekuatan yang daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pada siang hari ini kalau buka buku cetaknya ya, yang bab 5, Oh, coba buka buku cetaknya bab 5 di buku saya halaman 35. Di bukunya Ivan halaman berapa? bentar. Halaman 35 di buku saya. Oke. Berapa Pak? 35. Yang bab 5-nya halaman 35. Benar nggak? Sama nggak halamannya? Bab 5, iya halaman 35. Oke, berarti sama ya bukunya. Soalnya ada beberapa kelas yang beda bukunya sama saya. Oke, di Oh, dalam bab yang kelima, ya itu ayat pokoknya itu di dalam Yohanes 14 ayat 26. Ya, ini menjadi ayat pokok dari pembahasan Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Nah, sebelumnya ada ayat hafalan kan? Udah hafal belum? yang mana? Yang di tugas 10 yang kemarin Efesus 4 ayat 30. Oh, iya, belum. Classroom belum pada ngumpulin nih. Tugas kelas 8 belum pada ngumpulin. Ya, nanti harap dikerjakan ya tugas 10-nya, terus ada lagi nanti tugas 11-nya. Hanya cepat kok mencatat ya. Jadi jangan sampai tugas yang ada di classroom tidak dikerjakan. Ya nanti makin lama makin ditumpuk makin banyak. Ya ini aja udah 2 tugasnya, padahal tugas minggu kemarin ini. Ya harusnya sudah dikerjakan tugasnya. Oke, itu Iya, ya jangan sampai ditumpuk-tumpuk tugasnya. Nah, untuk di materi ini itu Sir udah tulis juga di classroom ya untuk materinya. Jadi Sir akan bahas ya pembahasan kita yang ada di bab 5 mengenai Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Jadi di dalam buku cetak kita di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan juga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ayat-ayat ini yang menjadi ayat dasar apa itu Roh Kudus. Ya, jadi sudah jelas bahwa Roh Kudus itu adalah suatu pribadi yang menghibur atau suatu pribadi yang mengajarkan atau juga bisa dikatakan sesuatu pribadi yang selalu mengingatkan ya, dan juga pribadi yang memberikan kita kuasa. Nah, jadi Roh Kudus ini peranannya sangat penting ya karena sifatnya penopang. Kalau kita melihat satu bangunan itu ditopang oleh apa? Tiang, ya kan? Kalau nggak ada tiang-tiangnya, bangunan itu pasti akan rubuh, tidak kuat. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus itu penopang hidup orang beriman. Jadi orang itu tidak akan bisa bertahan imannya kalau tidak ada topangannya. Ya, penopangnya apa? Penyangganya apa? Yaitu Roh Kudus sendiri. Karena dia yang memberikan penghibur, dia yang mengajarkan, dia yang mengingatkan, dia yang menginsafkan, dia yang memberi kuasa, bahkan dia yang memberikan keberanian untuk bersaksi. Nah, jadi kalau kita pelajari di dalam bab yang kelima ini, peranan dari
dari Roh Kudus itu dengan berbagai macam karunia-Nya. Karunia-Nya itu ditulis di dalam 1 Korintus 13 ayat Iya. 1 sampai 13. Ini banyak banget karunia-Nya. Ada kasih, segala macamnya, dan begitu banyak karunia-karunia yang ditulis di dalam 1 Korintus 13 ini. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, kita wajib, ya, wajib dalam arti, ya, meminta, ya, Roh Kudus itu menjadi penopang hidup kita. Ya, jadi kalau kita berdoa atau kita membaca Alkitab, kita mungkin tidak mengerti apa sih maksud dari firman Tuhan. Nah, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita. Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu apa? Ya tadi, ya itu roh pribadi, roh Allah sendiri yang menjadi penghibur, yang menjadi mengingatkan, yang menjadi mengajar kita. Ya, bahkan memberikan kita kuasa, memberi kita kekuatan supaya kita mampu menghadapi dunia ini. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalau Ivan baca, Sir udah tulis ya ringkasan mengenai Roh Kudus dan juga ringkasan mengenai karunia-karunia Roh Kudus di sana, ya, dan juga ayat-ayat referensinya. Jadi nanti ini dicatat di materi 15 kalau tidak salah, ya. Materi 15 nanti kelas 8 catat, ya, di catatan, di buku tulisnya dicatat. Ya, karena nanti kita akan ulangan. Nah, Sir udah tulis nih semua. Semuanya pada intinya materi yang diajarkan itu Sir semuanya udah tulis di materi. Nah, materi itu apa? Materi itu adalah ringkasan-ringkasan dari pembahasan kita. Bahkan di dalam materi itu juga sudah disisipkan video yang bisa ditonton berkali-kali. Jadi kita bisa nonton supaya kita paham, ya. Nah, di dalam Iya. mengenal Roh Kudus sebagai pribadi Allah, ya, jadi secara teologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang Allah dalam kekristenan, ya, Roh Kudus itu juga dijadikan dalam kehidupan kita suatu pribadi Allah sendiri. Ya, jadi dia akan bersama-sama dengan diri kita, ya, sebagai penolong, sebagai penghibur untuk gereja di sekarang ini, ya, di dunia ini. Nah, itu peranannya sangat penting. Nah, saya udah tulis semua peranan daripada Roh Kudus, ya. Dia yang tadi saya bilang, menghibur, mengajar, mengucapkan, bahkan dia juga yang memberikan kekuatan, memberikan kuasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi di dalam Alkitab sudah jelas karunia-karunia yang juga udah tulis juga. Jadi ada beberapa karunia di sana, ya, yang saya tuliskan. Jadi untuk dipahami, nah, salah satu karunianya itu karunia mengajar, karunia melayani, karunia menasehati, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat peranannya begitu penting dalam hidup kita. Sama halnya peranan orang tua dalam hidup kita. Dia yang merawat kita, dia yang menjaga kita, dia memberi makan, terus menasehati juga. Nah, sama seperti dalam hidup kita di dunia ini, orang tua sangat penting peranannya. Begitu juga dalam hal kerohanian. Hal-hal rohani seperti apa? Seperti kita percaya adanya Tuhan. Nah, kayak Ivan percaya nggak mama papa Ivan ada? Iya, Percaya kan? Kenapa Ivan bisa percaya mama papa Ivan ada? karena melihat. Nah, karena melihat. Terus karena apa lagi? Kalau Ivan nggak melihat, Ivan bisa tahu kalau Ivan itu punya mama punya papa dari mana? Dari nggak Ivan tahu. bisa lahir kan? Nggak mungkin Ivan tahu-tahu Iya, langsung gede kan? Kalau Ivan lahir pasti ada yang melahirkan, betul nggak? Ya betul. kan? Nggak mungkin Ivan lahir dari langit jatuh gedebuk gitu kan? Enggak. Pasti kalau Ivan dilahirkan pasti ada yang melahirkan, ada seseorang yang melahirkan. Nah, jadi Ivan percaya, oh ini orang tua saya. Nah, itu secara jasmani. Nah, secara rohani pun kita juga dilahirkan kembali menjadi percaya bahwa oh Tuhan itu ada. Kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, manusia itu diciptakan oleh Tuhan dari apa? Debu tanah. Tuhan bentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Berarti pada waktu di kandungan ibu kita, ya di dalam Yesaya dikatakan Allah menenun. Menenun itu seperti orang yang sedang merajut pakai apa benang, ya,
menenun, menjadikan sesuatu berharga. Nah, Tuhan juga sedang menenun kita dalam kandungan ibu kita dibentuk. Oh, Ivan bentuk hidungnya harus seperti ini, matanya seperti ini, rambutnya seperti ini, warna kulitnya seperti ini. Nah, Allah sedang menenun itu. Nah, lalu jadilah satu kehidupan, nah sehingga Ivan dilahirkan. Begitu juga dalam hidup kita. Roh Kudus mengambil peranan di tengah-tengah dunia ini menjadi penopang. Jika kita salah, Roh Kudus tegur. Tegurnya seperti apa? Gak boleh, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Kadang-kadang suka ada kan di pikiran kita. Kita mau berbuat jahat sama seorang, kadang-kadang ada yang mengingatkan. Nah, itulah fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita. Oh iya, nggak boleh nih seperti ini. Oh, nggak boleh nih mengelawan orang tua. Oh, nggak boleh nih kita marah-marah. Nggak boleh nih seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Nah, itulah peranan Roh Kudus untuk menopang kerohanian kita. Jadi, kalau Ivan baca ya Alkitab atau Ivan berdoa atau apapun yang Ivan lakukan secara rohani, percaya Tuhan itu ada, itu sebenarnya ada Roh Kudus yang mengingatkan, yang mengajarkan bahwa di dunia ini ada Tuhan. Gitu. Dalam hidup kita ada Tuhan. Nah, kita tidak bisa berjalan sendiri, walaupun ada orang tua kita yang memberi makan, yang segala macam. Nah, dalam setiap pekerjaan usaha yang dilakukan oleh orang tua kita, siapa yang memberkati? Tuhan. Ya kan, coba aja kalau Ivan mau nanam pohon, sampai berapa lama Ivan akan memperhatikan pohon itu. Pasti kita sebagai manusia punya keterbatasan waktu, keterbatasan ruang. Kalau lagi sakit, siapa yang mau jagain pohonnya? Nggak ada. Tapi Tuhan itu tidak pernah tertidur. Tuhan juga selalu ada dalam hidup kita dan selalu memelihara. Bayangkan, kalau kita sebagai manusia bisa lalai, nah Tuhan juga bisa lalai. Waduh, bisa kacau dunia ini. Bisa bertabrakan matahari dengan bulan dan planet-planet di atas sana. Tidak lagi ada yang mengaturnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi peranan Roh Kudus lah yang sangat penting di dalam gereja supaya orang beriman itu tetap beriman kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu ada dalam hidup orang percaya. Ya. Jadi di materi ini nanti Ivan catat di buku tulis ya. Saya udah tulis di materinya. Iya. Terus tugas 10, tugas 11-nya dikerjakan. Cuman mencatat catatan yang ada di materi dan ayat hafalannya dihafal, dibuat divideokan. Iya, Pak. Ya, seperti itu. Ada yang mau tanyakan apa cukup paham? Paham. Tugasnya yang halaman Paham. berapa, Pak? Tugasnya ada di classroom, Evan. Oh, Ya, punya kan classroom iya. kan? Ada kan classroom agama kan? Udah Nah, ada. berarti udah kalau udah ada ya harap dikerjakan. Tugasnya hanya mencatat catatan yang ada di materi dan beberapa ayat hafalan. Jadi mesti dihafal. Jadi Iya. waktu kalau kita masuk sekolah, kan akan periksa buku catatannya. Ada mencatat nggak Ya, materi yang udah saya berikan dan materi yang sudah saya videokan. Kalau nggak mencatat, ya iya. berarti selama ini nggak belajar nanti. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah paham, selesai Zoom ini, Ivan langsung kerjakan. Dan teman-teman kelas 8 juga harus segera selesaikan tugas yang ada di classroom. Dan juga Iya. jangan lupa setelah itu belajar lagi, materinya itu tidak akan hilang, dia tetap ada di classroom. Jadi dipelajari lagi, video yang ada di Zoom ini juga dipelajari lagi. Karena di Zoom ini Iya. hanya ada keterangan-keterangan yang ditambahkan dari materi yang ada. Oke, itu aja kita berdoa. Ya, Ivan yuk berdoa. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah membimbing kami dari pelajaran Serdami dari awal pertengahan hingga akhir supaya pelajaran yang saya berikan dapat masuk dalam otak dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, pintar. Nah, jadi kalau sesuatu sudah dimulai dengan praktek dengan doa, rasa ucapan syukur dan terima kasih kita, Tuhan pasti akan memberkati kita. Oke, sampai ketemu di Iya. classroom-nya dan selamat mengerjakan. Makasih Pak. Dan Yesus memberkati. Yo, bye.